Saudaraku, ketahuilah, pandangan manusia ini terbatas, hanya mampu melihat yang nampak, tidak mampu melihat benda yang sangat jauh ataupun sangat dekat, yang sangat besar dan yang sangat kecil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat di mana saja kita berada, sekalipun kita di balik tembok yang sangat tebal. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam gua di kegelapan malam berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengetahui dan mendengar apa yang dirahasiakan di dalam sudur atau hati seluruh manusia pada waktu yang bersamaan. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa atas segala sesuatu. Seperti permisalan, saudaraku, buah pisang ini awalnya berwarna hijau, lalu setelah itu rasanya pahit sekali, tetapi berangsur-angsur berubah menjadi berwarna kuning dan rasanya berubah menjadi manis. Jika tanahnya digali, pasti tidak ditemukan zat pewarna atau zat pemanis. Demikian pula dengan aroma buah mangga, contohnya durian dan sebagainya, yang aromanya sangat harum, tetapi jika pohonnya dibelah, tidak akan pernah ditemukan buah dan zat pewangi di dalam batangnya tersebut. Dengan rasa manis, asam, asin, pahit pada buah-buahan ini, Allah memberikan kejayaan kepada orang-orang. Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana dan keadaan tanpa bantuan sedikit pun dari makhluk, dan tidak akan pernah meminta tolong kepada makhluk. Suasana panas, dingin, sehat, sakit, tua, muda, perang, huru-hara, damai, susah, senang, diciptakan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang beriman. Dan Allah akan mengubah suasana dan keadaan sesuai dengan amal-amal perbuatan manusia. Allah mampu membahagiakan manusia tanpa asbab, tanpa harta, pangkat, jabatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Bahkan Allah berkuasa mengubah benda-benda dan fasilitas itu menjadi asbab kecelakaan. Sebagaimana Namruz dihinakan dalam kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang celaka karena uang, dan berapa banyak orang yang dipenjara karena jabatan, pangkat, dan sebagainya. Kekayaan itu membuatnya celaka di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Keadaan miskin dan kaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang beriman diberi kekayaan oleh Allah, sebab apabila dia miskin, dia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang diberi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jika diberi kekayaan, dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa maha mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menembus kepada hati-hati manusia, sehingga itu menandakan bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim menginginkan kita semua manusia ini selamat di dunia dan selamat pula nanti di akhirat selama-lamanya. Ini salah satu bukti kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas perkara itu, saudaraku, jangan pernah sia-siakan sisa waktu yang belum tahu kita seberapa lama lagi di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hidup kita sehingga kita akan selamat nanti daripada siksa yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.